Hai, selamat pagi dari Barcelona, Spanyol. Aku Nelly dari Indonesia dan sekarang tinggal di Barcelona, Spanyol. Aku baru saja pulang dari Pilates. Ini rambutku masih basah. Dan hari ini aku mau membahas tentang uang euro. Kalau soal uang, aku jadi semangat gitu. Nah, tentang uang euro, karena sekarang aku mulai kerja, sejak bulan September kemarin aku mulai kerja menjadi salah satu guru bahasa Inggris di salah satu bimbel yang ada di Barcelona. Jadi, aku mau membahas soal uang euro. Dan setelah lama mengumpulkan, akhirnya aku punya beberapa uang. Ini uang euro. Taruh sini ya. Nih, lihat uang euro. Karena Juan tidak mau aku menunjukkan uang asli, jadi hari ini aku ingin membahas uang euronya dengan coklat. Mari kita bahas satu-satu. Ini adalah uang euroku yang ada di rumah. Karena di sini itu kita seringnya pakai ATM, jadi kami jarang banget memakai cash gitu ya. Ya ada beberapa kadang kami pakai cash, tapi kami lebih sering pakainya ATM. Dan inilah uang euro. Uang tertinggi dari uang euro adalah senilai, ini kebanyakan. Banyak banget uangku, lihat nih. Yeay. Jadi di Eropa mereka itu menggunakan mata uang namanya uang euro. Nah, untuk satu euro seperti ini itu kalau di Indonesia itu menjadi antara 15.000 ke atas. Jadi tahun 2018 saat aku pertama kali mau ke Spanyol, saat itu uang euro itu senilai 16.000 sekian. Terus habis itu beberapa tahun kemudian menjadi 15.000. Terus tahun ini mungkin sekitar antara 15-16.000 gitu. Yang sangat tertinggi dulu aku pernah waktu aku mau kirim uang ke Indonesia. Jadi aku tuh seneng banget kalau mau kirim uang ke Indonesia. Saat itu waktu aku kirim uang ke Indonesia itu 1 euro mencapai 17.000. Uang sekecil ini 1 euro. Nah, anggap aja karena uang euro itu antara 15.000 ke atas, jadi anggap aja ini uang euro ini adalah 15.000. Nah, uang euro 15.000 ini itu 1 euro ini itu terdiri dari 100 sen. Nah, 100 sen itu terbagi menjadi 50 sen, terus 20 sen, ini 20 sen, terus ada 10 sen. Bentar aku cari mana ini 10. 10 kamu di mana? 10 sen. Ini 10 sen, terus kemudian 5 sen, 2 sen, dan 1 sen. Jadi 1 euro ini adalah 100 sen dan sen itu terdiri dari 1 sen, 2 sen, 5 sen, 10 sen, 10 sen, terus ada 50 sen. Nah, karena 1 euro ini adalah 15.000, jadi 1 sen itu adalah 150 rupiah. Nah, untuk sen ini, jadi dulu aku pernah banget koleksi sen banyak banget. Karena kalau beli sesuatu misalkan beli minuman harganya 55 sen, berarti kembaliannya adalah 45 sen. Jadi di Eropa itu bahkan 1 sen pun itu sangat penting. Karena kalau di Eropa kadang kita beli sesuatu itu harganya
12,99 € gitu. Jadi kalau bayar sesuatu pakai uang cash atau uang tunai itu pasti dapat kembalian 1 sen yang ini. Nah, bueno, teks. 1 sen ini adalah Rp150 dan 1 € ini adalah Rp15.000. Dan kalau aku belanja seharga 50 sen berarti ini artinya adalah Rp7.500. Nah, di sini harga Indomie yang saset gitu satu, ini aku bukan promosi tapi karena Juan suka banget makan Indomie jadi pakai Indomie. Harga Indomie di sini itu sekitar 50 sen, yaitu Rp7.500 kalau jadi Indonesia. Dan kalau di Indonesia 1 € senilai Rp15.000. Kadang kita nggak tahu ya 1 € nilainya berapa karena setiap hari itu berganti, bahkan setiap detik pun berganti. Ini 1 €. Nah, jadi aku bahasnya dari uang kecil ke atas ya. Terus setelah 1 € ini ada yang namanya 5 €. Ini sudah masuk dengan uang kertas 5 €. Nah, 5 € ini senilai berapa? Tinggal dikali aja, 15 kali 5, 517. Berarti 75.000. 5 € ini 75.000. Dan setelah 5 € ini 10 €. Ini mulai uang kertas. Jadi di sini uang kertasnya mulai 5 €. 5 €, 75.000 itu 10 €. Satu lembar saja ini itu Rp150.000 di Indonesia. Dan apa sih yang aku dapat dari 5 €? 5 € ini biasanya kalau aku jajan gitu, misalkan aku beli kopi, itu harganya antara 2 €, 3 €. Kalau aku sama Juan ngopi berdua, itu kami ngabisin sekitar 5 €. 5 € atau 6 € gitu, ngopi sama 1 croissant. Nah, terus 10 € uang kertasnya, dan 20 €. 20 €. Terus habis 20 €, 50 €. 50 €, 100 €. Nah, 100 € satu lembar ini saja itu kalau di Indonesia jadi Rp1.500.000. Ingat ya, kalau 1 € adalah 15.000. Terus 200 €. 200 € ini 3 juta, satu lembar saja. Terus yang paling tinggi dari euro itu adalah 500 €. 500 € itu berarti sekitar 7.500.000 rupiah. Bentar. Ini aku menjadi anak bahasa, jadi matematika aku langsung nggak bagus. Ya, 7.500.000 €. Jadi di sini di Eropa itu satu lembar segini atau uang 7.500.000 rupiah itu hanya menjadi satu lembar ini 500 €. Dan 500 € ini untuk apa? Ini untuk menyewa satu kamar selama 1 bulan di tengah kota. Jadi biaya untuk menyewa satu kamar loh ya, bukan satu rumah, satu kamar. Misalkan kamarku di sana itu bisa harganya 500 € atau 7.500.000 rupiah untuk ngekos satu kamar. Dan dulu ini adalah uang jajanku ketika tahun 2019 dan lain-lain. Itu hanya uang jajan dari Juan. Dan ya inilah uang-uang euro. Jadi yang aku suka dari tinggal di Eropa, terus aku juga kerja adalah karena gajiku adalah gaji dengan euro. Nah, di Spanyol atau di Eropa pada umumnya, ketika kita kerja, terus kerja kita itu resmi, kita itu akan membayar pajak gitu setiap bulan, pajak penghasilan. Nah, untuk
bekerja di sini di Spanyol, berapa sih minimum gaji orang biasa normal yang kerja gitu. Jadi rata-rata kalau di Spanyol orang yang kerja dari misalkan dari pagi sampai sore 8 jam sehari itu dan kerja kantor Senin sampai Jumat, itu rata-rata mereka akan mendapatkan 1.500 euro. 1.200, 300, pokoknya 1.500 euro ini aku nggak punya. Jadi kalau mereka kerja full time 8 jam sehari dan itu Senin sampai Jumat, mereka itu rata-rata akan mendapatkan gaji 1.500 euro. Nah, 1.500 euro itu misalkan mereka bekerjanya di kafe gitu ya, dari pagi sampai sore. Terus dari 500 euro itu tergantung apakah 500 euro itu sudah dipotong pajak atau belum gitu. Ada beberapa pekerjaan yang mereka bilangnya gajinya 1.500 euro itu belum dipotong pajak atau istilahnya bruto. Terus kalau udah dipotong pajak mungkin jadinya antara 1.000, 1.200 atau 1.300 gitu. Pajaknya lumayan banyak. Aku nggak begitu tahu soal itu karena aku belum pernah kerja yang full time itu enggak. Karena alhamdulillah suamiku kerja full time, jadi aku kerjanya ya anggap saja kerja serabutan gitu beberapa jam saja. Dan dulu waktu aku kerja jadi English Conversation Partner, kerjaku Senin sampai Kamis, setiap hari cuma 5 jam itu aku mendapatkan gaji hampir 1.000 euro gitu. Nah, terus rata-rata di Spanyol gaji ini pekerjaan biasa ya, maksudnya pekerjaan menjadi tukang bersih-bersih di rumah orang, terus habis itu kerja di kafe atau kerja di supermarket dan lain-lain, rata-rata mereka itu akan mendapatkan 1.000 euro per bulan gitu. Jadi tahun ini, kalau tidak salah tahun ini. Jadi tahun ini itu gaji 1.000 euro itu adalah gaji minimal di Spanyol gitu. Dulu waktu tahun 2018 gaji minimal yang itu udah dipotong pajak itu 800-an euro gitu. Dan ya, ini adalah gaji minimal di Spanyol. Dan biaya hidup di Spanyol itu juga lumayan murah gitu dibandingkan dengan biaya hidup di Eropa yang bagian atas. Jadi kalau di Eropa itu, kalau kalian melihat peta, kalau posisi negaranya itu semakin bawah, berarti biaya hidupnya itu semakin murah gitu. Kalau semakin ke atas, itu biaya hidupnya semakin mahal. Dan ya, gimana? Untuk gaji 1.000 euro. Dengan 1.000 euro ini, kamu bisa ngekos, terus kamu bisa membayar atau masak atau makan apapun, tapi mungkin ini agak mepet untuk dikirim uang ke Indonesia. Jadi kalau kamu mau kerja di Spanyol, kamu harus lihat dulu tawaran gajinya. Minimal kamu harus menemukan pekerjaan dengan minimal gaji 1.500 euro. Dan ketika kamu mempunyai gaji dengan minimal 1.500 euro, nanti kamu bisa hidup nyaman di Spanyol untuk satu orang gitu. Kalau untuk 2 orang ya minimal kamu harus berpenghasilan 3.000 euro untuk 2 orang gitu. Nah, terus untuk biaya hidup di Spanyol. Jadi aku pernah ke Paris dan aku pernah ke Amsterdam. Itu mereka mendapatkan gaji yang lebih banyak, tapi biaya hidup di sana juga lebih mahal gitu. Dan di Spanyol, di antara negara-negara lain di Eropa, Spanyol itu termasuk yang paling murah untuk biaya hidup. Jadi di Spanyol itu kami itu punya istilah namanya siesta y fiesta. Siesta itu dia tidur siang. Jadi biasanya kalau
orang yang kerja kantoran itu mereka mempunyai waktu istirahat 1 jam gitu mereka untuk makan dan tidur siang. Terus habis itu kita juga punya istilah namanya fiesta, yaitu joget-joget, menikmati pesta. Jadi di Spanyol itu kehidupannya itu sangat santai banget karena di sini prinsipnya adalah mereka lebih banyak menikmati hidup daripada bekerja gitu. Dan ya, dan berapa sih biaya hidupku sebulan sekarang karena aku menikah dengan Juan? Biaya hidupku sebulan mulai kita menikah gitu ya. Kalau dulu aku dikasih Juan, pokoknya per bulan aku dikasih 500 euro. Terus aku kerja jadi au pair, terus aku tinggal di tempat au pair gitu. Karena sejak awal aku udah bilang ke Juan kalau dia ingin sama aku harus Asian ways, yaitu cowok yang bayarin semuanya. Jadi selama ini aku tinggal di Spanyol ya aku gratis, dari aku kerja jadi au pair, terus habis itu aku ketemu Juan dan aku masih kerja jadi au pair, terus aku kerja jadi English Conversation Partner, dan aku lebih banyak menikmati hidupku dengan gratis karena semua yang bayarin Juan. Nah, untuk biaya hidupku sebulan di Spanyol, aku tuh mungkin karena aku dari Asia ya, jadi aku tuh bahkan uang 1 euro itu kadang aku ngitung, aduh ini harganya 5 euro, ini harganya 75.000, beli nggak ya gitu. Kadang aku mikirnya seperti itu, karena mau bagaimanapun aku dari Indonesia, dan 1 euro itu kalau dibawa ke Indonesia itu 15.000, dan kalau misalkan aku punya uang 7.500.000 dibawa ke Spanyol itu cuma jadi 100 euro. Dan 100 euro ini nggak cukup untuk biaya hidup 1 bulan di Barcelona. Karena Barcelona salah satu kota yang mahal gitu di Spanyol. Jadi mau bagaimanapun, mau suamiku pekerjaannya mapan, alhamdulillah, mau aku kerja ya tetap aja mindsetku masih mindset Indonesia, bahwa 1 euro adalah 15.000 gitu. Dan biaya hidupku sebulan itu kujatah biaya hidupku dan Juan itu aku tuh sangat agak strict gitu ya, sangat agak disiplin dengan uang karena aku tinggal di sini sendiri, semua keluargaku di Indonesia, dan aku sangat perhatian banget dengan masalah keuanganku atau masalah keuangan kami. Jadi 1 bulan itu karena kami belum punya anak, jadi 1 bulan itu aku kujatah pokoknya maksimal banget, itu pengeluaran kami adalah 1.500 euro, itu maksimal, itu setara dengan gaji satu orang yang bekerja di Spanyol gitu. Jadi itu maksimal banget 1.500 euro. Dan ya, jadi gaji suamiku berapa? Dia PNS golongan A1. Jadi golongan A1 PNS itu golongan yang paling tertinggi gitu untuk PNS. Dan ya karena sekarang aku bekerja, jadi ya masih sama, aku masih pokoknya sebulan itu maksimal 1.500 euro. Kadang kita lebih, kadang kita 2 kali lipat untuk beli sesuatu gitu, tapi untuk per bulannya kujatah 1.500 euro. Itu kalau lebih dari itu berarti kita nanti makannya agak direm atau dan lain-lain. Dan untuk gaji 1.500 euro itu aku tuh udah termasuk membayar rumah, karena kami beli rumah ini itu dari setengah tabungan dan setengah pinjam bank. Jadi ini maksudnya kalau di Indonesia itu KPR gitu ya, kami bayarnya setiap bulan sampai berapa tahun gitu, sekian tahun gitu. Nah itu udah termasuk bayar rumah KPR, terus ada uang internet, gas, karena aku masaknya pakai api, pakai gas. Kan ada tuh yang masak pakai listrik gitu, tapi aku lebih milih pakai gas. Terus habis itu ada uang listrik, ada uang gedung, biaya komunitas di gedung ini gitu. Terus habis itu aku juga ada bayar subscription atau langganan Netflix, terus Disney, terus habis itu internet belum ya, internet juga,
Terus habis itu langganan untuk ke gym, karena aku masuk kelas pilates, aku ke gym setiap pagi gitu. Terus habis itu ada biaya perawatanku, ada biaya entah aku nanti memakai krim atau untuk hand body dan lain-lain, pokoknya biaya perawatan tubuh termasuk biaya untuk laser bulu ketiak sama Mbak V yang bawah. Itu udah termasuk itu, terus itu udah termasuk kita makan-makan, ketemu orang, ketemu teman, makan di luar, makan di rumah, terus mengundang tetangga gitu. Jadi 1.500 itu termasuk semua biaya yang ku keluarkan di sini gitu. Dan alhamdulillah 1.500 itu kami masih bisa nabung. Kami nggak tahu nanti tabungan kami itu untuk apa, pokoknya yang penting kami bisa nabung. Terus ya, aku nggak tahu apakah 1.500 itu biaya yang mahal atau enggak, tapi dengan 1.500 itu alhamdulillah kami mempunyai kehidupan yang baik gitu. Nutrisi terpenuhi, makanan dan lain-lain ya, pokoknya semuanya gitu. Dan karena aku habis pulang dari pilates dan aku agak lapar dan agak trembling karena aku setiap kali aku habis pilates itu aku rasanya ya Allah lapar banget. Jadi aku mau minum susu ini. Ini salah satu susu yang kami suka, susu coklat. Dan aku mau makan uang 1 euro ini. Kapan lagi aku bisa makan uang kalau tidak di Spanyol? Dan ya, beginilah tentang uang euro. Ingat ya, kalau kamu ingin bekerja di Spanyol, minimal banget gaji yang harus kamu dapatkan adalah 1.000 euro. Itu kalau kamu kerjanya full time. Nah, sekarang aku tuh sedang kerja, tapi aku nggak bisa kerja full time karena aku pagi harus pilates, terus habis itu aku juga harus mengurus suamiku, menjadi istri di rumah gitu. Jadi aku cuma kerjanya bukan setengah hari sih, malah 8 jam seminggu, dan aku kerja dari Senin sampai Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu aku selalu libur gitu. Dan alhamdulillah karena aku dibayar dengan euro, jadi aku sangat bahagia. Oh my god. Dan ya, 500 euro 200 euro 3 juta cuma jadi segini kalau di Indonesia. Dan ya, kalau kamu tinggal di Eropa, kalau bisa nabung yang banyak, terus uangnya dibawa ke Indonesia gitu. Jadi kalau di Eropa itu aku merasa biasa saja. Aku yang nggak merasa miskin, yang nggak merasa kaya gitu. Tapi kalau di Indonesia aku jadi merasa wow. Karena gaji suamiku euro dan alhamdulillah kami punya rumah di sini gitu. Dan berapa sih harga rumah kami ini? Jadi totalnya harga rumah kami ini, kami itu belinya tahun 2021 dan total kami itu 200.000 euro. Kalau jadi Indonesia itu kali 15.000 berarti 3 miliar hanya untuk rumah sekecil ini. Dan inilah mahalnya hidup di Eropa. Rumah sekecil ini 3 miliar. Itu kalau di Indonesia aku udah dapat banyak sawah, rumah. Wow. Dan di sini hanya dapat rumah apartemen kecil dengan 3 kamar dan pemandangan yang ya bagus. Karena aku milih rumahnya bagus gitu. Ciao, dan inilah uang Eropa. Ciao, adios.